konsep yang harus dipahami di sini adalah ini ya. Nah, dari persamaan 18 ya, itu diperoleh dari sebelumnya ya. Ini adalah DR itu adalah perubahan posisi ya, perubahan posisi DR kuadrat sama dengan ini adalah, nah kalau di Kartesian ya, kalau di Kartesian kan DR itu kan ada DX ya, DX ya kan. Kemudian ada DY, ada DZ itu ya, 3 komponen. Nah, di sini kita punya persamaan DR atau kalau di dalam DR kuadrat kan begini ya, DR kuadrat sama dengan DX kuadrat kan ditambah apa DY gitu ya. DY kuadrat ditambah DZ kuadrat kan begitu. Ini kan seperti Pitagoras saja ya. Pitagoras saja. Nah, dalam koordinat kurvilinier ya, dalam koordinat kurvilinier dx-nya ini nanti berubah jadi begini kan. Tuh. Jadi dx-nya itu sekarang menjadi H1 dikali dq1 ya, ditambah H2 dq2 dan seterusnya. Ya, Q1, Q2 itu apa? Tergantung nanti koordinatnya apa, apakah silinder atau misalnya bola ya. Kalau silinder masih ingat koordinat silinder itu didefinisikan oleh parameter berupa jari-jari ya, jari-jari R, ya jari-jari dari silindernya itu ya, jarak dari titik tengah ke titik poin tertentu ya, R itu jari-jari ya, arah radial ya, radial dari sumbu vertikalnya ya. Jadi kalau ini ada silinder, ini harus ingat ya. Nah ini kalau ini koordinat silinder, R itu adalah jarak dari titik tengah ini ke titik ini. Misalnya titik P di sini ya. Nah dari sini ke sini, inilah R, gitu ya. Jadi Q1 adalah R, nanti Q2-nya adalah sudut, ya sudut dari sumbu X ke titik itu ya. Ya, jadi kalau saya slice dalam alasnya ya, berarti kan misalnya ini adalah sumbu X itu ya, ini adalah sumbu Y. Nah, titiknya di mana? Titiknya misalnya di sini, titik P itu di sini. Nah, kan ini kita hubungkan, ini adalah R-nya dan sudut ini adalah sudut P ya. Ini kayaknya dibacanya P kan, huruf alfabetnya ini P ya. Pak, ya Pak, makasih. Makasih Pak, itu aja Pak. Ya, atur mohon, aturan pisan. Kemudian jadi Q2 adalah P ya. Dan kemudian Q3 apa Q3 ada ingat? Adalah Z ini ya, Z. Nah, ini. Z Q3 adalah Z. Oke ya. Nah, kemudian ini nih. Jadi di sini nanti kalau misalnya dalam koordinat silinder berarti ini adalah DR kan. Jadi dq1 itu adalah DR. Kemudian dq2 itu adalah dp ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian dq3 adalah dz. Kan mudah ya gitu. Nah, sekarang apa itu H? Nah, H masih mungkin agak panjang kalau saya turunkan lagi ya. Nah, saya singkat saja, ini adalah 1, ini adalah R, ini adalah 1 ya. Detailnya ada pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini adalah hanya jadi 1, ini adalah R, ya ini adalah 1 lagi gitu ya. Nah, itu ya. Oke,
Nah, kalau untuk bola masih ingat ya, koordinat bola nanti jadi Q1-nya itu adalah R juga ya, R itu jari-jari bolanya itu, kemudian Q2 adalah sudut P, ini adalah sudut dari sama seperti silinder ya, sudut dari sumbu X ya ke titik kita itu nanti. Kemudian jadi ini adalah mirip dengan garis garis dari utara selatan ya di bola bumi ya, apa latitude ya. Longitude. Balik ya, latitude longitude. Kemudian Q3 nanti ini adalah theta. Theta adalah sudut dari kutub ya. Dari ini garis lintang lah ya. Gitu ya. Ini adalah Q-nya. Jadi di sini kalau untuk koordinat bola berarti ini adalah DR, kemudian ini adalah DP dan ini adalah D theta ya gitu. H-nya ada yang ingat? Ini apa? 1 ya. 1, Pak. Nah, ini R sin theta. Dan ini berapa tetanya ya? Ada ingat? Kalau nggak salah R ya, betul nggak? Nah, nanti kalau ini saya keluarkan, mungkin nanti ini saya perlu buat tabel ya, supaya nggak lupa ini ya. Nah, ini H-nya. Jadi ini adalah 1, ini 1 atau R ya, saya agak lupa. Oh, ini kayaknya R ya. Ini kayaknya R ya, saya lupa. Ini R sin theta, dan ini adalah R lagi kalau nggak salah. Kita cek slide sebelumnya. Oke. Nah, kayaknya ada di sini. Nah, ini bola, masuk ke bola. Nah, di sini ya, 1, oh ini 1 ya. Untuk R adalah 1, untuk P ini adalah L sin theta, dan theta adalah R ya. Oke, dan ini yang lebih dekat tabelnya ya, ini ada sama juga di sini. Kemudian oke, ada di bawahnya dekat tadi. Oke, nah ini atau kalau tadi kan dalam bentuk kuadrat ya, ini ada dalam bentuk kuadrat. Ya, ini kan Pitagoras saja ya, ini kan seperti Pitagoras ya. Kemudian H itu ini di sini ya. Nah kemudian kalau tidak dalam bentuk kuadrat, ini di sini ada yang lebih harus yang mungkin juga ini penting juga untuk diingat konsep ini ya. Nah di sini ini penting juga nih, mungkin jangan lupa lah. Ini posisi ya. Ingat jadi tadi seperti tadi kalau di kartesian ini ada dx, dy, dz ya. Nah kalau di kurvilinier dalam bentuk generalnya ya ini adalah H1 dq1 ya. Ini adalah di sini H2 dq2, H3 dq3. Nah, jadi seolah-olah kalau di kartesian dx di kurvilinier adalah ini gitu, ya. Jadi ini adalah sebagai dx kalau di kartesian. Ini sebagai dy kalau di kartesian ya. Ini sebagai dz kartesian. H3 dq3. Ini mungkin yang konsep yang harus diingat ya. Tadi apa itu ini H sama dq sudah dijelaskan pada sebelumnya ya. Nah, dari konsep ini mudah dibawa ke misalnya kita ingin, nah ini sudah ya, ini contohnya ya, 23 untuk silinder, 24 untuk bola ya, 24 untuk bola ini kan dari bola 1, ini R sin theta, ini R ya. Gitu. Kemudian, nah ini kita bawa misalnya ke konsep menghitung integral. Nah, dalam kartesian kan ini kan kartesian nih. Fx dikali dx ya, f dikali dy, f dikali dz. Ya. Nah, untuk misalnya di kurvilinier nanti tinggal diganti saja ya bahwa f itu misalnya dx itu adalah kan ya.
Ini slide-nya masih di persamaan 25. Apakah masih Oh, 25, Pak? sama. Slide-nya masih persamaan 25. Iya, Pak, yang integral FDR. Ya, memang betul. Nah, itu. Oke. Nah, jadi Tapi ini berada di tengah-tengah, Pak. Maksudnya tuh di oh, antara 24 dan 25 gitu, Pak. oh, masih dalam proses. Mungkin internetnya agak lambat. Sekarang ini slide-nya slide nomor 14 bukan? Slide 14 ya. Masih sama, Pak. Ya, bentar, 11, Pak. 11, Pak. 14 ya. Oke, ini saya menunjukkan slide nomor 14 ya. 14/24 ini. Nah, jadi di sini ya tinggal diganti ya kalau misalnya ini kan f.dr ya, f.dr. Nah, mungkin coret-coret. Jadi kalau misalnya f.dr ya, kalau f.dr di kartesian kan yang atas itu ya. Jadi f1-nya lah fx dikali dx ya. Fy kali dy, z kali dz. Nah, kalau di kurva linear misalnya fdr, nah di sini kan tidak ada lagi f1 f2 tidak apa bukan fx fy fz ya. Tapi tentunya adalah nanti lah Pak. Kalau misalnya kalau di silinder berarti kan fr ada fc sama fz gitu ya. Gitu. Kalau di silinder. Kalau bola berarti dia asalnya F komponen R, F ini F itu misalnya gaya atau apapun ya, F dalam komponen C dan F komponen theta ya. Atau ini biasanya kita kasih dalam bentuk indeks nomor ya. Jadi ini F1, ini F2, ini F3 misalnya gitu ya angka. Kalau kita buat dalam bentuk indeks angka, kita bisa nyatakan dalam sigma ini kan. Ini dari mulai 1 sampai dengan 3 kan gitu ya sigmanya. Kan mudah. Jadi ini nanti A1 dikira seterusnya ya. Jadi 1 itu artinya misalnya R ini, 2 itu adalah pi, ini 3 itu adalah theta misalnya gitu ya. Mudah kan ya? Jadi tinggal diganti nih. dx diganti oleh misalnya H1 dq1 gitu kan. dy nanti ini adalah H2 dq2. dz ini nanti H3 dq3. Ya kurang lebih begitulah ya. Apa walaupun nanti ya kurang lebih misalnya seperti itu ya. Siapa dari segi analoginya ya. Tapi nanti tentu komponennya di sini berbeda. Belum tentu nilai fx itu sama dengan fr kan, ini tidak sama nih nantinya. Jadi besar misalnya besaran fisika dalam komponen x dengan komponen r kan tentu nilainya akan berbeda ya, belum tentu sama. Tapi nanti ini jadi kalau di misalnya kurva linear kita harus nyari apa itu komponen di fr-nya ya. Nah, kalau integral ds-nya, ds itu kan pada dasarnya dx dikali dy misalnya ya, atau dx dikali dz kan, atau dy kali dz, ya kan? Ada 3 kemungkinan ini ya, kalau misalnya bentuk 3 dimensi ya. Nah, mudah, jadi sama seperti tadi, dx-nya ini misalnya h1 dq1 dikali H2 dq2 gitu ya. Jadi ini misalnya ya. Nah, gini kan. Ini kan semacam dx dy lah ya. Dx dy ininya f-nya pada arah fz karena dia harus tegak lurus ya. Jadi bidang xy itu tegak lurus dengan sumbu z kan. Ya. Bidang xy itu tegak lurus dengan sumbu z. Maka inilah dx dy ini fz ya. Misalnya ya. Jadi kalau ini indeksnya 2, 3, maka ini 1 di sini dia beda ya. Ini misalnya katakanlah ini adalah dx dz, ini berarti ini fy gitu ya. Oh, ini misalnya kalau 2, 3 misalnya dy dz ya. Misalnya itu ya. Maka inilah fx misalnya gitu ya. Itu ya mudah ya.
Jadi hanya diganti dari tadi bisa tadi kan dari persamaan ini nih. Ini yang tadi ini. Nah, gini ya. Nah, begitu. DRI sama dengan itu adalah ini H kali dq itu ya. Itu untuk integral. Nah, kemarin saya kayaknya memberikan contoh menghitung luas dari silinder ya. Ini harus dicek lagi. Khawatir ada kesalahan. Jadi misalnya ini integral kita ingin menghitung luas ya dari silinder ini. Nah, bidangnya kan ada 1, 2, ada 3 ya. Di bawah ini, kemudian di atas sama di selimut ini. Nah, komponennya atau normal dari bidang ini yang di bawah katakanlah arahnya misalnya keluar bidang ya, berarti kan begini nih. Jadi ini ke arah ini berarti minus Z gitu ya, ke arah minus Z kan, ke bawah. Yang atas ini berarti dia ke sana, ini plus Z gitu ya. Jadi berlawanan arah kan. Jadi selalu arahnya itu keluar lah ya. Jadi ini misalnya positif Z, ini adalah minus Z. Jadi arahnya adalah arah Z kan. Nah ingat kayak tadi ini, kalau arahnya dan di silinder itu kan tadi ada parameternya ya. Parameternya itu adalah R, P, sama Z kan. Ini 3 parameter dalam koordinat silinder. Nah, kalau normalnya itu pada arah Z, berarti luasnya apa? Luasnya adalah dp dr gitu kan. Sama kayak ini kan. Jadi ini F ini dia tegak lurus dengan bidangnya ini. Ini kan bidangnya ini ya. Bidangnya itulah ini bidangnya ya. Dan F itu adalah tegak lurus bidangnya. Atau F ini searah dengan normal bidang. Di arah F ini searah dengan normal bidang ini. Maka di sini kalau kita ingin menghitung luas yang di bawah ini, ya kan, ini kan arah normalnya adalah arah sumbu Z kan, arah normalnya. Nah, berarti luasnya ini adalah dp dr gitu kan, paham ya? Nah, tapi nanti dia ini mungkin ini dia, tetapi nanti dia minus, begitu ya. Nanti dia minus karena dia itu ke bawah, ya. Nanti kita lihat. Ya, kemudian yang atas ini masih sama Z juga, tapi arahnya beda ke atas ya. Tapi untuk komponen luasnya ini adalah dp dr. Nah, untuk yang selimut selubung ini kan arahnya kemana? Pasti ingat arah itu selalu tegak lurus ya. Ini bayangkan bidang itu adalah bidang vertikal menyelimuti silinder ya. Berarti normalnya kan ke sini kan. Inilah R ya kan. Normalnya itu searah dengan arah R. Ya. Nah, kalau searah dengan arah R, berarti komponen atau partisi dari luasnya apa? Selain R ini, yaitu berarti dp dz gitu ya. Sehingga kalau saya ingin menghitung luas dari silinder ini, ya, luas silinder, ya, misalnya nanti bisa kalau luas kan artinya kan gini kan, luas itu kan artinya ds itu kan ya, jadi integral semua ds. Nah ds-nya ini saya bagi 3 gitu karena ada 3 permukaan. Ini misalnya ds yang bawah, ds1 ditambah ds2 kan ditambah ds3 itu ya. Nah, ds1-nya apa? ds1-nya misalnya yang bawah. Ya, yang bawah itu ini misalnya. Mohon maaf Pak Andri. Ya. Ini masih di set 13 sekarang Pak. Bapak Oh, di set berapa ya Pak? Kalau boleh tahu. ini 14. Slide 14. Tapi ininya Ini coretan saya muncul nggak? Tulisan ceritanya saya. muncul Pak. Di 14 cuma terlihat yang persamaan integral FDR aja Pak. Ya, betul itu.
Atau nanti kita coba lihat rekamannya ya. Rekamannya gimana nih? Ini di slide 14. Slide 14 itu hanya muncul persamaan nomor 25 saja gitu. 26 nggak keluar. Iya, Pak. Oh, Yang di slide persamaan 23, 24 di halaman 13 sama persamaan 25, Pak. oh 14. apa ya? Jadi di antaranya itu ya? Iya, Pak. Di antaranya, Pak. Saya ulang lagi. Di antaranya. Slide show. Tapi kan tadi sedang dalam proses apa namanya on the way gitu. Nah, ini gimana? Ini full 14 ya? Mohon maaf, Pak. Di saya belum di share screen, Pak. Oh ya, memang belum. Memang belum share screen. Oh, udah jam 7:30 lagi ya. Cepat banget. Nah, ini. Sudah muncul, Pak. Slide 14. Nah, ini ya. Nah, kita hitung tadi integral karena kita punya 3 ya. Karena kita punya 3 itu kan ya, 3 bidang tadi. Nanti dia ini yang bawah ditambah yang atas ditambah yang silindernya gitu ya. Nah, nanti ini adalah yang bawah ini kan karena dia itu searah bidang normalnya adalah sumbu Z, berarti luasnya kan selain Z ya. DR, dP gitu kan. Yang atas juga sama kan, DR, dP juga. Ya, yang yang vertikalnya itu selubungnya itu adalah D selain R kan, karena normalnya adalah sumbu R. Ini dP, dZ gitu ya. Nah, batas-batasnya ya, batas-batasnya untuk R ini misalnya 2 integralnya, kalau R kan 0 sampai R itu ya. R-nya berapa misalnya. Begitu ya. Nah, tadi kan ini yang bawah itu kan minus ya. Yang bawah itu adalah minus. Namun nanti limitnya di sini kan kalau misalnya apa nih mungkin begini ya. Jadi atau mungkin yang atas dulu yang mudah ya, yang ini yang atas yang mudah. Karena tadi positif ya, jadi ini positif, ini 0 sampai dengan R-nya berapa. Nah, Pi-nya kan begininya kan. Nah, ini kan ada sumbu Z, Pi-nya itu kan semuanya kan. Nah, ini Pi-nya kan. Dari mulai 0 sampai ke sana ya, sampai 2pi kan. 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, kalau yang bawah itu kayaknya minus. Kan tadi awalnya minus ya. Tapi limitnya ini dari mulai 2pi itu. 2pi sampai 0. Tapi dia minus gitu ya. Nah, ini kan sama aja dengan begini. Saya buat positif 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, gitu ya. Ini yang bawah gitu. Jadi ini jadi plus gitu ya. Nah, yang sumbu selubungnya itu vertikalnya ini berarti pi-nya adalah 0 sampai 2pi, z-nya 0 sampai z berapa tingginya ya. Nah, itu ya. Itu bagaimana implementasi persamaan ini ya 27 misalnya ya. Menghitung integral luas. Menghitung integral volume mungkin integral volume juga ini sama prinsipnya jadi 3 ya. Kan ada dx, dy, dz kan. Ya, dx, dy, dz berarti semua dikalikan ininya ya. Mudah. Nah, ini untuk menghitung ini kalau 31 di persamaan kartesian ya, di kartesian itu 31 bentuknya. Nah, bagaimana bentuk di kurvi linear? Nah, ini begini misalnya ya. Nah, ini kan F itu kan F semua ya. Jadi F itu kan ini vektor ya. Jadi F itu adalah kan di sini ada F misalnya FY, FZ itu ya. Semuanya terdiri atas 3 komponen.
Nah, untuk menghitung di kurva linear bisa begini nih. Ini DF, DQ DQ1, kemudian DQ1 DR begitu ya. Nah, ya. Jadi atau misalnya DX gitu ya. Jadi misalnya ini saya ambil yang ini ya. Jadi do X itu kan sama dengan ini kan, dengan aturan rantai ya, aturan chain row itu ya, DF DQ1 DQ1 DX gitu ya. Nah, ininya muncul di sini, dan ini adalah, ini ada di slide sebelumnya ya, ini 1/H1. Gitu. Jadi ini bentuknya begini. Ini persamaan untuk menghitung gradien di kurva linear. Ya, atau kan gampang ya, ini kan dx itu kan tadi apa? Dx itu kan misalnya ini. Jadi dx itu di sini sama dengan ini kan ya. Inilah kurang lebihnya ya, bisa kelihatan polanya ya. Gitu. Tapi nanti ininya komponen 1, 2, 3 gitu ya. Nah, untuk misalnya contoh silinder tinggal diganti. Tadi kan H1-nya kan 1 kalau silinder. DQ-nya DQ1 adalah DR. Ini H2-nya adalah R, H3-nya adalah 1, seterusnya ya, mudah. Nanti tinggal ingat tadi tabel tadi, tabel kemudian untuk sekarang bagaimana kalau divergens? Nah, kalau divergensi, ini lihat nih, ini dihitungkan komponen fx ya. Fx diturunkan terhadap x, jadi do fx do x. Tadi ingat bahwa kalau kita ingin menghitung divergensi di kurva linear, berarti kan sebenarnya polanya kan begini ya. Jadi do fr ini adalah misalnya do r. Nah, masalahnya di sini kita belum tahu bagaimana cara konversi dari fx ke fr gitu ya. Nah, ini kan akan tadi ini kan nggak sama gitu ya. Nah, jadi tidak bisa langsung, tapi dicari ini melalui net flux ya, net fluxnya. Bahwa divergensi itu ya, divergensi itu arti fisiknya secara fisika itu adalah net fluxnya ya. Jadi kalau misalnya gini, nanti di analisisnya itu ya, misalnya kalau ini suatu volume ya, ini volume. Nah, misalnya fluxnya itu misalnya sejajar dengan sumbu X ya. Jadi ini berapa yang masuk, katakanlah ini yang masuk positif, nanti dikurangi yang keluar ya. Fluxnya itu ya. Jadi inilah net fluxnya ya. Net outward. Jadi yang masuk berapa positif dikurangi yang keluar negatif. Persatuan volume, jadi dihitung volumenya. Nah, dihitung volume. Nanti jangan dulu dikerjakan ya, biar nanti waktunya saya tambah. Kayaknya kan masih bisa submit kan, walaupun lebih dari ini ya, 750 ya. Nah, caranya ini cara analisisnya. Kita lihat outflux pada Q1. Jadi ini misalnya katakanlah gini ya. Anggaplah ini adalah partisi dari volumenya ya. Ini mungkin ini melengkung ya, ini melengkung kan kurva linear ya. Ini bisa melengkung begini. Tapi ini supaya mudah saya buat garis lurus gitu, supaya mudah kebayang. Ini kotak aja ya. Tapi ini bisa melengkung ya, kan kurva linear ya. Nah, si F-nya itu F1, ini searah, misalnya ini saya buat ini sumbu 1 ya, Q1 ya ke arah sana ya. Kemudian ini misalnya Q2 ke arah belakang, ini Q3 ya, Q3 gitu ya. Nah, ini saya hitung net flux ini pada arah Q1 ya, jadi ini kalau saya gambar berarti arah fluxnya ke arah sini nih, kan searah dengan Q1 ya.
Ini searah dengan Q1. Bagaimana menghitung net flux-nya itu adalah gaya dikali luas kan ya. Jadi F1 itu kan artinya besaran fisika yang searah dengan Q1 ya. Ini F1 dikali luas. Nah, luasnya kan yang ingat yang luas itu yang tegak lurus dengan F1 kan. Yang tegak lurusnya kan di sini. Nah, berarti ini kan adalah ingat luasnya kan ini adalah berapa panjang ini. Panjang ini kan ya dx atau dy ya, atau misalnya dy dengan dz. Nah, kalau di kurva linear kan tadi ini bahwa ini adalah panjang ini itu adalah ini kan Q2 ya. Ini berarti ini adalah H2 dQ2 gitu ya, panjang ini. Dan panjang yang vertikal itu sumbu 3 ya. Berarti H3 kali dQ3 itu vertikalnya. Berarti luasnya jadi ini. Oke. Nah, luas ini apa si flux ini dihitung pada bidang yang kanan ya. Bidang yang kanan itu koordinatnya ini saya buat koordinatnya, ini senternya di sini. Ini 0,0 di tengah-tengah itu 0,0. Di tengah-tengah kotak ya 0,0,0. Sehingga ini kan ini koordinatnya. Jadi kalau di tengahnya itu 0, nanti di sini adalah sorry, ini bukan 0. Jadi di tengah-tengah itu adalah Q1, Q2, Q3 gitu ya. Sehingga di sebelah kanan ini kan Q1 tambah DQ1 dibagi 2. Jadi ini kan panjangnya adalah DQ1 ya. Ya kan? Ini panjang ini adalah DQ1. Tadi ini adalah panjang ini adalah DQ2, panjang vertikal DQ3 ya. Ini karena ini kenapa nilainya adalah Q1 plus DQ1 dibagi 2? Karena ini bidang yang kanan ini ya, bidang yang kanan ini. Nah, bidang yang sebelah kiri nanti dia ada minus ini kan. Q1 minus setengah dari DQ1 kan. Karena bidangnya tadi sebelah kiri ini. Ingat nanti tengah-tengahnya itu adalah ini. Q1-nya itu ya, tengah-tengah di sini diambilnya. Nah, ini tadi minus karena arahnya berbeda ya. Jadi misalnya ini yang keluar yang ya outward ya, yang outward itu yang keluarnya positif, nanti yang masuk ini minus ya. Karena kan yang sebelah kanan kan keluar nih kan, keluar bidang. Tapi kalau kita lihatnya dari perspektif bidang yang kiri dia kan masuk ya. Ini masuk, ini keluar kan. Jadi ini plus, ini minus ya. Nah, ini cara ini adalah untuk apa? Untuk F1 ya, F1 yang searah dengan Q1. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung net flux pada bidang 2 ya. Net flux bidang 2 artinya ya arahnya berarti kan ke arah ke belakang itu ya, ke Q2 ya, dari depan ke belakang. Net fluxnya ya, si fluxnya. Nanti ditambah dengan Q3 dihitung. Nanti dijumlahkan. Nah, jadi ini adalah net flux, outward net flux pada searah ini. Saya gambar ya, arah F1, ini F2, ini F3, caranya sama ya. Jadi ini hanya diganti yang bersesuaian saja. Ini baru total kan, total outflux-nya ya. Tinggal dibagi volume kan sekarang. Kan tadi kan persatuan volume ya. Jadi setelah dihitung dari total flux-nya itu, sekarang dibagi volume. Nah, volume kan gampang kan. Volume kan tadi udah kita bahas ya. Kartesian dx, dy, dz kan. Berarti volume kurva linear adalah H1 dQ1 dikali H2 dQ2, H3 dQ3 gitu ya. Nah, maka dapatnya ini ya. Jadi ini tadi kan di jumlah satu dibagi volume. Ini dari persamaan. Jadi makanya ini muncul, ini ada angka ini ya. Ini dari ini, perkalian ketiga itu ya, sumbu itu. Ya. Ini dari sebelumnya. Oke, nah contoh untuk koordinat silinder, jadi tinggal diganti saja kan. Untuk silinder adalah H1-nya adalah 1, HR-nya adalah atau H1 ya, H2-nya adalah R ya, H3-nya adalah 1 kan. Saya kalikan ini R kan. Ini adalah
H1 kali H2 kali H3 kan. Ini adalah Q1 adalah DR, ini dP, ini dZ. Ya. Intinya kan adalah H2-nya kan R, jadi R kali 1 ini, ya, gitu ya. Nah, kemudian sehingga dapat ini. Nah, ini mungkin belum selesai ya. Jadi ini kan dari yang ini saja, saya dapat. Ini kan kayak kalau kita punya UV kan U aksen P ditambah UV aksen kan gitu ya. Berarti ini adalah saya pakai R, berarti ini kan jadinya jadi misalnya ini 1/R ya. U aksen P berarti kan apa nih? F ya. Itu enggak? Ini adalah U aksen P. U aksen P-nya F ditambah UV aksen R, D, F, do R. Nah gitu ya. Jadi ini kalau diuraikan jadi gini. Ditambah ini kan sama nggak berubah ya, 1/R, do F, do P ini ya. Begitu. Oke, nah ini ketinggalan. Ini adalah FR. FR ini adalah FP, ini adalah FZ. Ketinggalan. Ya. Ada yang detiknya. Tadi yang ini tadi diuraikan jadi begini kan 2. Nanti kayaknya ini muncul mungkin di kuliah apa UTS mungkin tinggi. Ketika Anda membahas misalnya persamaan gelombang dalam koordinat bola atau silinder nanti ini akan muncul. Nah, kalau Laplacian itu kan di Laplacian itu kan kuadrat ya. Nah, kan gini ya. Itu kan sampai ini. Tadi ini kan ini tadi kan sudah kita pelajari nih. Tadi ini sudah dari sebelumnya, ini pun sudah ya. Jadi ini menggabungkan dari dua konsep itu ya. Nah ini adalah sehingga dapat ini sama 40 ya. Jadi ini ya kan, ini kan tadi sudah kita pelajari kan ya. Dan juga ini. Nah ini digabung. Jadi ini digabung. Nah dapat ini kan nanti untuk ke sini gitu ya. Ini bisa ditelusuri dari persamaan sebelumnya. Nanti jadi ini adalah formulanya, nanti tinggal dimasukkan berapa H ya, berapa dq. Ini contoh untuk silinder seperti ini ya. Seperti ini. Ini pun masih bisa Anda jabarkan lagi ya, UV aksen itu. Oke, barangkali itu sepertinya ini kita akan saya langsung berikan aja formulanya ya. Ini adalah latihan ya, bisa dicoba latihannya. Mungkin saya juga akan pilih salah satu dari sini untuk tambahan soal UTS. Nanti kalau Anda kerjakan semuanya ya, dikumpul minggu depan. Kalau ada mungkin boleh minggu depan. Kalau ada yang nggak bisa, silakan ditanyakan ya. Silakan lewat Yaki boleh, langsung ke saya juga boleh. Seperti itu. Ya, barangkali